Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ratna Enitasari dari program studi Ekonomi Pembangunan akan membahas tentang analisis data panel dengan aplikasi EVIS. Yang pertama, kita buka aplikasi EVIS dulu. Di sini sudah ada datanya. Kita buka dulu datanya seperti ini. Masuk ke aplikasi EVIS, kita buka file, new, work file. Nah, di sini kita lihat datanya dulu. Di sini start dari 2001 sampai 2004. Kita tulis dulu start date 2001, end date 2004. Karena di sini data panel, maka kita pilih balance panel. Untuk number of cross sectionnya, kita lihat datanya dulu. Di sini ada 3 macam perusahaan, ada A, B, dan C. Berarti di number of cross sectionnya kita masukkan 3. Oke. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Lalu kita masuk ke quick empty group. Nah, di sini kita copy datanya dulu. Kita kopikan dulu. Kita copy di sini. Untuk judulnya kita ganti. Di sini kita ganti Y. Di sini X1. Di sini X2. Oke. Nah, setelah itu kita masuk pada pengujian yang pertama, yaitu uji Chow. Kita blok dulu untuk Y, X1, X2. Kita klik kanan, open as equation. Di sini kita rubah dulu Y, C, karena di sini data panel dan pengujian uji Chow, kita pilih fix. Kita oke. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Untuk uji Chow-nya kita pilih view, fix atau random effect testing, kita pilih paling atas. Di sini. Nah, di sini sudah terlihat nilai probability-nya. Kita kopikan dulu di sini. Kita blok semua. Kita copy di lembar kerja Word. Kita paste. Nah, di sini terlihat nilai probability-nya. Nilai probability-nya ada 0,00. Ya, kita tulis. Nah, kita lihat pada pemilihan model di sini. Untuk uji Chow, jika nilai probability-nya 0,05, maka yang dipilih adalah model CEM. Untuk nilai probability-nya kurang dari 0,05, kita pilih FEM. Karena tadi 0,00 kurang dari 0,05, berarti kita pilih yang FEM.
Di sini kita tulis FEM. Untuk selanjutnya kita masuk pada uji Hausman. Uji Hausman, kita masuk lagi ke menu Fuse, kita minimize dulu. Langsung pada estimate. Di sini panel. Karena kita pilih yang Hausman, kita pilih random. Oke. Nah, di sini terlihat untuk uji Hausman-nya kita view, kita pilih ini yang fix, terus kita pilih yang Hausman test. Nah, di sini terlihat, kita copy dulu. Kita kopikan dulu. Kita pastekan di sini dulu, kita terlihat nilai probability-nya. Nilai probability-nya ada 0,0001. Di sini terlihat nilainya adalah 0,000. Maka yang kita lihat dulu di sini untuk uji Hausman, nilai probability lebih dari 0,05, maka yang dipilih adalah REM. Untuk nilai probability-nya kurang dari 0,05, kita pilih FEM. Karena hasilnya di sini adalah 0,00, maka kita tulis, kita pilih model yang terpilih adalah FEM. Karena uji Hausman memilih model FEM, maka tidak perlu dilanjutkan lagi pada uji LM. Karena FEM menjadi pilihan untuk analisis data panel. Untuk selanjutnya kita masuk pada analisis regresi linear. Pada analisis regresi linear, kita masuk pada aplikasi eFuse, estimate, YC X1 X2. Kita pilih panel option. Di sini kita pilih fix balik. Oke. Nah, untuk analisis regresinya, kita kembali ke sini, kita copy dulu semua. Kita copy dulu di sini, di lembar kerja Word kembali.
Untuk di sini analisis regresi linearnya Y sama dengan B0 plus beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 tambah E. Di sini beta 0-nya adalah 333,67 ditambah beta 1 X1-nya adalah 0,66 ditambah lagi beta 2 X2-nya adalah 2,54 plus E. Selanjutnya, untuk nilai 333,67 merupakan nilai Y tetap pada saat variabel X1 dan X2 sama dengan 0. Sedangkan nilai 0,66 merupakan nilai koefisien regresi X1 menunjukkan setiap kenaikan 1 unit pada X1 akan meningkatkan Y sebesar 0,66 dengan asumsi X2 tetap. Sedangkan nilai 2,54 merupakan nilai koefisien X2 akan meningkatkan Y sebesar 2,54 dengan asumsi X1 tetap. Selanjutnya kita masuk pada uji hipotesis. Untuk uji hipotesis. Uji hipotesis 1. H0 sama dengan variabel X1 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. HA, variabel X2 berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk kriteria pengujian, nilai probability kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Selanjutnya, untuk nilai probability-nya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Untuk uji hipotesis, kita copy saja pada analisis regresinya. Kita copy saja ini. Di sini kita pindah sini. Kita lihat pada nilai probability-nya. Untuk hasilnya, nilai probability X1 adalah 0,10. Nilai probability X1 adalah 0,10 kurang dari lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Kesimpulannya, variabel X1 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk selanjutnya, kita uji hipotesis yang kedua.
Di sini H0 sama dengan HO sama dengan variabel X2 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk HA-nya, variabel X2 berpengaruh terhadap variabel Y. Kriteria pengujiannya adalah nilai probability kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Nilai probability lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Sama kita copy sini. Kita pindah ke sini. Kita lihat untuk nilai X2-nya, probability X2. Di sini adalah 0,10. Sama ya. Untuk nilai probability X2 adalah 0,101. Maka karena 0,10 adalah lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Kesimpulannya adalah variabel X2 tidak berpengaruh terhadap Y, terhadap variabel Y. Selanjutnya kita masuk pada uji simultan. Untuk uji simultan di sini H0, HO sama dengan variabel X1 dan X2 secara simultan tidak berpengaruh terhadap Y. HA, variabel X1 dan X2 secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y. Kriteria pengujiannya adalah jika nilai probability kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan nilai probability lebih dari 0,05 maka HO diterima. Di sini untuk uji simultannya kita masuk ke sini. Kasih efis kembali. Di sini kita copy belah sini. Kita copy. Kita pastekan di sini. Kita lihat pada nilai probability-nya. Untuk nilai probability probability-nya adalah 0,002. Nilai probability X1 dan X2 adalah 0,002. Maka karena 0,002 itu kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima.
Untuk kesimpulannya, variabel X1 dan X2 secara simultan, karena ini H0, HA-nya diterima secara simultan. Maaf. Oh iya, betul. Karena ini secara simultan, variabel X1 dan X2 karena HA-nya diterima, maka secara simultan berpengaruh terhadap Y. Untuk selanjutnya kita masuk pada uji determinasi. Untuk uji determinasi, sama kita copy di sini. Untuk hasilnya, kita lihat pada nilai adjust R-nya, R square-nya ada 0,87. Nah, di sini berarti variabel X1 dan X2 berpengaruh sebesar 87% terhadap Y. Sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan di dalam model. Dari sini adalah hasil analisis data panel. Untuk yang pertama pada uji Chow-nya, di sini nilai uji Chow adalah 0,00, berarti kurang dari 0,05. Maka model yang dipilih adalah FEM. Untuk yang kedua ada uji Hausman. Uji Hausman di sini kita lihat dari nilai probability-nya adalah 0,000, kurang dari 0,05, maka model yang dipilih adalah FEM juga. Dikarenakan uji Hausman memilih FEM, maka tidak diperlukan lagi untuk melanjutkan pada uji LM-nya, karena FEM menjadi pilihan untuk analisis data panel. Di sini selanjutnya ada analisis regresi linier. Analisis regresi linier kita lihat dari nilai koefisien. Kita pilih dari nilai koefisien di sini. Untuk nilai 3,67 merupakan nilai tetap dari Y pada saat variabel X1 dan X2 sama dengan 0. Sedangkan 0,66 merupakan nilai koefisien regresi X1 yang menunjukkan setiap kenaikan 1 unit pada X1 akan meningkatkan Y sebesar 0,66. Dengan asumsi X2 tetap, sedangkan nilai 2,54 merupakan nilai koefisien X2 akan meningkatkan Y sebesar 2,54 dengan asumsi X1 tetap. Untuk selanjutnya uji hipotesis. Hipotesis yang pertama, hasilnya adalah nilai probability-nya 0,10. Di sini 0,105. Nilai probability X1 adalah 0,10. Di sini kita tambah aja ya, nggak apa-apa. Karena 0,105 lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Kesimpulannya variabel X1 tidak berpengaruh
Karena H0 diterima berarti tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan pada hipotesis yang kedua, untuk nilai probability-nya X2 adalah 0,101 di sini 101 lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Untuk kesimpulannya, variabel X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Untuk selanjutnya uji simultan. Uji simultan di sini kita lihat dari nilai probability-nya paling bawah 0,002 di sini. Nilai probability X1 dan X2 0,002 kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya, variabel X1 dan X2 secara simultan karena H0 ditolak berarti berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya ada uji determinasi. Kita lihat dari nilai R square-nya di sini paling atas. Untuk nilai R square-nya adalah 0,87. Artinya, variabel X1 dan X2 berpengaruh sebesar 87% terhadap variabel Y. Sedangkan sisanya adalah 13% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan di dalam model. Sekian analisis data panel dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.